Dengan selesainya uji coba pramusim MotoGP 2025, kisah terbesar yang muncul dari Buriram adalah performa simulasi balapan Marc Marquez yang mencengangkan. Pembalap tim Ducati Lenovo itu menyelesaikan balapan 23 putaran penuh, dan yang mengejutkan semua orang adalah konsistensi dan kecepatannya selama sesi tersebut. Apakah ini dapat terwujud sepanjang musim 2025? Dan jika demikian, apakah ini akan menandai salah satu periode terhebat dalam karir Marquez? Waktu putaran rata-rata Marquez tercatat 1 menit 30,4 detik, yang hanya terpaut 0,2 detik dari putaran balapan tercepat di Buriram. Rekor tersebut saat ini adalah 1 menit 30,896 detik, yang berarti Marquez mencatatkan angka yang sudah lama tidak terlihat di dunia MotoGP. Tingkat performa ini langsung menempatkannya dalam persaingan awal sebagai favorit untuk Grand Prix Thailand, dan telah menimbulkan kekhawatiran serius bagi para pesaingnya. Simulasi balapan bukan hanya tentang satu putaran cepat, tetapi tentang kecepatan, manajemen ban, dan daya tahan, yang semuanya tampaknya dapat dikendalikan Marquez. Menyelesaikan 23 putaran sambil tetap konsisten pada level ini membuktikan bahwa ia tidak hanya cepat dalam satu putaran cepat. Ia memiliki kecepatan lari jarak jauh untuk segera berjuang meraih kemenangan. Mengingat bahwa ia masih dalam fase adaptasi dengan Ducati EP25, performa ini menunjukkan bahwa ia merasa nyaman jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Ini menandai perubahan dramatis dari awal pengujian pramusim, ketika Marquez mengakui bahwa ia masih membutuhkan waktu untuk sepenuhnya memahami karakteristik pengereman dan penyaluran tenaga Desmosedici. Namun di Buriram, semua keraguan tampaknya memudar. Ia tidak hanya mampu mengimbangi para pesaingnya, ia benar-benar mendominasi sesi tersebut, yang menjadi alasan mengapa ini menjadi masalah besar bagi Ducati. Ducati sudah menjadi pabrikan terkuat di grid, tetapi yang membuat performa Marquez begitu mengejutkan adalah ia berhasil memperkecil jarak dengan pemimpin tim pabrikan, Francesco Bagnaia, dalam waktu singkat. Tidak seperti pendatang baru Ducati sebelumnya yang membutuhkan waktu setengah musim untuk beradaptasi, Marquez sudah menunjukkan kecepatan di level juara bahkan sebelum balapan pertama dimulai. Dengan kecepatan jangka panjang yang luar biasa kuat ini, Ducati kini memiliki dua pesaing utama untuk meraih gelar. Pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana Ducati akan mengelola dinamika ini, terutama jika Marquez terbukti sama cepatnya, jika tidak lebih cepat, daripada Bagnaia saat musim dimulai. Dominasi simulasi balapan Marc Marquez di Buriram telah mengirimkan gelombang kejut ke seluruh padek MotoGP, membuat para pesaingnya berebut untuk merespons. Sementara Ducati sudah diharapkan akan kuat pada tahun 2025, tidak seorang pun mengantisipasi bahwa Marquez akan beradaptasi secepat ini, terutama mengingat ia baru beberapa hari mengendarai EP25. Francesco Bagnaia, apakah pemimpin pabrikan sedang tertekan? Selama 2 musim terakhir, Francesco Bagnaia telah menjadi pembalap nomor 1 Ducati yang tak terbantahkan, tetapi status itu sudah dipertanyakan setelah penampilan Marquez di Buriram. Meskipun Bagnaia sangat konsisten, ia tidak mampu menyamai kecepatan lari jarak jauh Marquez, yang menimbulkan spekulasi tentang apakah hierarki Ducati dapat berubah. Bagnaia sendiri telah mengecilkan situasi tersebut, dengan menyatakan bahwa pengujian pramusim tidak sama dengan kondisi balapan. Namun, tidak diragukan lagi bahwa penampilan Marquez akan meningkatkan persaingan internal di dalam Ducati. Pada tahun-tahun sebelumnya, Ducati telah diuntungkan oleh keharmonisan tim, tetapi jika Marquez terus menantang Bagnaia, apakah tim pabrikan akan dipaksa untuk memihak? Poin penting, apakah Marquez menjadi favorit awal GP Thailand? Dengan kemampuannya untuk menyamai waktu putaran kemenangan balapan dalam simulasi jarak penuh, Marquez telah memposisikan dirinya sebagai favorit awal untuk Grand Prix Thailand. Kecepatan, konsistensi, dan pemahamannya tentang Ducati EP25 sudah terlihat setara dengan Bagnaia, yang berarti perebutan gelar bisa dimulai lebih cepat dari yang diharapkan. Jika Marquez membawa kecepatan Buriram ini ke balapan pertama musim ini, ia bisa langsung menantang kemenangan, sesuatu yang sangat sedikit diharapkan pada tahun pertamanya bersama Ducati. Performa ini bukan hanya hasil uji yang kuat, tetapi juga peringatan bagi seluruh grid bahwa Marquez sudah kembali ke puncak. Apa arti performa Marquez di Buriram bagi kejuaraan MotoGP 2025?
Dengan selesainya pengujian pramusim, dominasi Marc Marquez di Buriram telah mengubah ekspektasi untuk musim MotoGP 2025. Banyak yang percaya bahwa ia perlu beberapa balapan untuk beradaptasi sepenuhnya dengan Ducati, tetapi kecepatan simulasi balapannya menunjukkan sebaliknya. Ia tidak hanya cepat, ia sudah tampil pada level yang dapat langsung menantang gelar. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan penting menjelang balapan pertama. Jika Marquez sudah sekompetitif ini, dapatkah seseorang menghentikannya? Bagaimana Ducati akan menangani dua pesaing juara di garasi yang sama? Dan bagaimana para pesaingnya akan bereaksi terhadap adaptasinya yang sangat cepat dengan YP25? Francesco Bagnaia telah menjadi pembalap nomor 1 Ducati selama 2 tahun terakhir, tetapi performa pramusim Marquez dapat mengubah segalanya. Ducati tidak pernah memiliki dua juara di tim pabrikan yang sama selama era dominannya, dan mengelola pertempuran internal mereka akan menjadi salah satu tantangan terbesar musim ini. Bagnaia mengatakan bahwa Ducati harus tetap bersatu, tetapi jika Marquez secara konsisten menyamai atau mengalahkannya, dinamika itu akan menjadi jauh lebih sulit dikendalikan. Marquez bukanlah tipe pembalap yang memainkan peran pendukung, dan jika ia melihat kesempatan untuk memperjuangkan kejuaraan, ia akan mengambilnya. Ducati mungkin akan segera menemukan dirinya di tengah persaingan yang dapat menentukan seluruh musim. Sementara itu, sisa grid berjuang untuk mengimbangi. Fabio Quartararo dan Yamaha telah menunjukkan beberapa peningkatan, tetapi kecepatan jangka panjang mereka masih di belakang Ducati. Aprilia telah dirugikan oleh absennya Jorge Martin karena cedera, membuat mereka tidak memiliki tolok ukur yang kuat untuk dibandingkan dengan Marquez dan Bagnaia. KTM telah melangkah maju, dengan Pedro Acosta yang tampak menjanjikan, tetapi mereka masih membutuhkan lebih banyak kecepatan untuk benar-benar memperjuangkan podium. Honda telah membuat perubahan, tetapi mereka masih jauh dari depan. Jika Marquez membawa kecepatan Buriram ini ke balapan pembuka, satu-satunya pertarungan nyata di depan mungkin antara dia dan Bagnaia. Ducati bisa saja mendominasi lebih dari sebelumnya, tetapi pertanyaan terbesarnya adalah pembalap Ducati mana yang akan menang. Tes Buriram bukan sekadar penampilan hebat Marquez. Itu adalah sebuah pernyataan. Juara 8 kali itu tidak ada di sini untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi. Dia ada di sini untuk menang. Balapan pertama musim ini menjadi salah satu yang paling dinanti selama bertahun-tahun, dan bintang terbesar MotoGP kembali dengan kekuatan penuh.